Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nitya Saundri. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan volume penjualannya dari waktu ke waktu. Guna memperluas daerah pemasaran, berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan volume penjualannya. Perusahaan membuka tempat-tempat penjualan baru di luar daerah pemasaran yang telah ada dalam bentuk kantor agen dan kantor cabang. Yang pertama, kantor agen. Kantor agen merupakan tempat penjualan produk milik perusahaan di mana pengelolaan atau manajemen dan akuntansinya dilakukan secara terpisah. Dalam hal ini, agen hanya bertugas mencari pembeli dan selanjutnya menghubungkan calon pembeli tersebut dengan kantor pusat. Sistem akuntansi kantor agen. Kantor agen biasanya hanya melakukan pencatatan secara utuh. Biasanya kantor agen hanya perlu menyelenggarakan pencatatan buku kas untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kantor pusat dan bukannya berasal dari penjualan barang dagang karena ia tidak melakukan kegiatan penjualan. Dalam hal ini, kantor agen cukup membuat dan menyiapkan bukti-bukti penggunaan kas untuk kemudian diverifikasi dan disetujui oleh kantor pusat. Bukti-bukti ini kemudian dapat dipakai sebagai dasar untuk meminta pengisian kembali kas yang telah dipakai selama periode tertentu. Untuk berbagai aset yang lain yang diperlukan di kantor agen, pencatatannya cukup dilakukan oleh kantor pusat saja. Sedangkan bagi kantor pusat, pengiriman kas dapat dicatat dengan mendebitkan perkiraan modal kerja agen dan mengkreditkan kas. Selanjutnya, pengendalian terhadap kas kantor agen ini dapat dilakukan oleh kantor pusat dengan menggunakan sistem pengendalian kas tertentu yang dirasa tepat. Misalnya, dengan menggunakan sistem dana tetap atau impressed fund system seperti dalam pengelolaan dana kas kecil. Yang kedua, kantor cabang. Kantor cabang merupakan tempat penjualan produk milik kantor pusat yang pengelolaan atau manajemen dan akuntansinya cenderung dilakukan secara terpisah dari kantor pusatnya. Kantor cabang biasanya memiliki tingkat kebebasan yang tinggi dalam pengelolaan organisasinya, sehingga dapat membuat kebijakan sendiri baik yang menyangkut operasi maupun akuntansinya. Selanjutnya kita akan membahas sistem akuntansi kantor cabang. Pada umumnya, terdapat 3 jenis sistem akuntansi untuk kantor cabang. Yang pertama, sentralisasi, yaitu seluruh proses pencatatan transaksi kantor cabang dilakukan oleh kantor pusat. Yang kedua, desentralisasi, yaitu seluruh proses pencatatan transaksi kantor cabang dilakukan oleh kantor cabang sendiri. Dan yang ketiga, yaitu campuran. Campuran merupakan gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pada sistem akuntansi yang tersentralisasi, pencatatan atas berbagai transaksi yang terjadi di kantor cabang dilaksanakan sepenuhnya oleh kantor pusat, mulai dari jurnal, posting ke buku besar, hingga sampai ke penyusunan laporan keuangan. Berbagai bukti transaksi dan juga ikhtisarnya diserahkan oleh kantor pusat
sementara kantor cabang hanya menyimpan kopinya sebagai dokumen. Dalam hal ini, proses pencatatan dilakukan sama seperti sistem akuntansi untuk kantor agen. Sistem ini kemungkinan dipilih untuk kantor-kantor cabang yang baru saja dibuka dan juga belum memiliki tenaga akuntansi dan tenaga untuk fungsi-fungsi lainnya yang mampu dan berkompeten. Sedangkan sistem akuntansi campuran merupakan campuran antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam hal ini, pencatatan ke dalam jurnal diselenggarakan oleh kantor cabang sendiri. Sementara proses-proses selanjutnya hingga ke penyusunan laporan keuangan diselenggarakan oleh kantor pusat. Agar dapat terlaksananya proses pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke perkiraan di buku besar, kopi jurnal dikirimkan oleh kantor cabang ke kantor pusat. Pada akhir periode, kantor pusat hanya akan membuat penyesuaian dan melakukan penutupan atas perkiraan-perkiraan kantor cabang guna penyusunan laporan keuangan kantor cabang. Nah, selain 3 sistem akuntansi tersebut, terdapat akuntansi untuk kantor cabang lainnya, di mana kantor cabang menyelenggarakan sepenuhnya proses akuntansi, mulai dari penyiapan bukti transaksi, pencatatan ke dalam jurnal, pemindah bukuan, hingga sampai ke penyusunan laporan keuangan. Kantor pusat hanya menunggu penyerahan laporan keuangan dari kantor cabang untuk diverifikasi untuk kemudian akhirnya dikombinasikan dengan laporan keuangan sebagai satu laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan kantor cabang dan kantor pusat. Kantor pusat dan kantor cabang menyusun laporan keuangannya masing-masing. Kantor cabang mengirim laporan keuangan ke kantor pusat untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kantor pusat menjadi satu laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Proses penyiapan laporan keuangan kantor cabang dilakukan sebagaimana penyiapan laporan keuangan yang lazim dengan catatan tidak ditemukannya perkiraan ekuitas. Sebagai gantinya, akan terlihat perkiraan kantor pusat di sebelah kredit laporan posisi keuangan. Lalu, penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Setelah kantor pusat menerima laporan keuangan kantor cabang dan meyakini kebenarannya, maka kantor pusat akan melakukan penggabungan atas kedua laporan keuangan tersebut. Proses penggabungan itu dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan-perkiraan yang sama di laporan posisi keuangan seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan aset-aset yang lain digabungkan untuk menambahkannya. Sedangkan untuk perkiraan resiprokal atau timbal balik dilakukan penghapusan atau eliminasi, yaitu perkiraan kantor pusat di buku kantor cabang dan perkiraan kantor cabang di buku kantor pusat. Yang kedua, hal yang sama juga dilakukan atas perkiraan-perkiraan yang sama di laporan laba rugi, seperti penjualan, biaya penjualan,
dan lain-lain yang digabungkan dengan menambahkannya. Sedangkan di perkiraan resiprokal dieliminasi, yang meliputi perkiraan pengiriman barang ke cabang di buku kantor pusat dan penerimaan barang dari pusat di buku kantor cabang. Yang ketiga, bila kantor pusat ada membebankan bunga atas investasinya, maka perkiraan pendapatan bunga di kantor pusat juga dieliminasi dengan perkiraan beban bunga di buku kantor cabang. Nah, apabila tahapan-tahapan di atas telah selesai dilakukan, maka akan diperoleh laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Proses penggabungan ini dapat lebih mudah apabila dilakukan dengan menggunakan sebuah kertas kerja. Selanjutnya, kertas kerja penggabungan laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dalam penggabungan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang dapat mempermudah proses penggabungan dan penyusunan laporan keuangannya. Apabila jumlah perkiraan ada dalam perusahaan tersebut cukup banyak. Dalam proses ini dapat dipilih menggunakan kertas kerja terpisah maupun kertas kerja gabungan. Kertas kerja terpisah, yaitu dengan menggunakan kertas kerja terpisah, maka laporan posisi keuangan kantor cabang dan kantor pusat akan terdapat dua kertas kerja yang menunjukkan kertas kerja laporan posisi keuangan gabungan dan kertas kerja laporan laba rugi gabungan. Kertas kerja gabungan. Apabila kertas kerja penggabungan itu disusun hanya dengan memakai satu kertas kerja, maka data awal yang harus dipergunakan adalah data neraca saldo yang berasal dari kantor pusat maupun kantor cabang. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya atau memberi kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Thank you for watching and have a nice day.